Ada banyak pelanggan-pelanggan di luar sana yang dimana kita menjalin relationship yang sangat bagus. Kita mengenal mereka, dan satu perusahaan dan customer lain mereka memiliki relationship yang bagus. Oleh karena apa? Masalahnya adalah komunikasi. Semakin banyak Anda menjalin relationship dengan pelanggan, semakin banyak Anda menyapa pelanggan melalui telepon, semakin banyak Anda menyapa pelanggan melalui surat misalnya, semakin banyak Anda menyapa pelanggan melalui internet, atau melalui customer gathering, atau melalui suatu komunitas, saya yakin semakin besar relationship antara perusahaan dengan pelanggan. CRM in action sore hari ini, saya tidak banyak berbicara mendalam mengenai strategi. Saya tidak akan berbicara mengenai bagaimana melakukan strategi CRM yang sangat bagus, tapi saya akan fokuskan kira-kira action konkret apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Bagaimana membangun relationship yang bersifat emosional. Kalau kita bicara relationship, salah satu faktor yang penting yang akan dibahas oleh Ibu Yelana nanti adalah mengenai masalah customization. Orang-orang yang merasa relationship dekat, kenapa? Nama kita disebut. Orang merasa relationshipnya dekat, kenapa? Pada saat menuliskan surat, dia menuliskan surat yang sangat customized. Di masa mendatang akan sangat sulit sekali kita membuat satu surat untuk seluruh pelanggan kita. Makanya call center itu menjadi sangat penting sekali. Program-program call center yang bagus, dia akan mencatat semua identitas pelanggan. Sampai kemudian dia mencatat apa yang menjadi hobinya dia. Sebab kalau Anda berbicara dengan seseorang, ada sapa namanya, ada seorang memanggil di call center, Anda buka datanya, Anda duduk di komputer, kemudian ada sapa dan Anda mengatakan, Bapak Ibu sekalian, atau mungkin Pak Bambang, bagaimana kabarnya? Apakah Anda masih bermain tenis? Pembicaranya pasti berbeda banyak dibandingkan dengan greeting apa yang bisa saya bantu. Sehingga orang merasa, oh kok dia tahu bahwa saya bermain tenis. Pada saat Anda membuat surat, orang sudah membeli Daihatsu, membeli Xenia, membeli Teriosnya. Kemudian dia menulis surat, bengkelnya mengatakan, terima kasih Bapak, Anda sudah pergi ke bengkel saya selama 8 tahun. Percayalah, 20 tahun lagi orang yang menerima surat seperti ini akan loyal, Pak. Kenapa? Dia merasa diperhatikan. Orang merasa kaget. Dari mana dia tahu 8 tahun saya sudah menjadi customer? Tapi di antara kita berapa yang pernah menulis surat seperti ini? Yang sering terjadi adalah surat ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu pemilik Daihatsu di tempat. Semua suratnya 10.000 surat yang bentuknya sama. Surat seperti ini sudah pasti kemungkinannya adalah tidak dibaca dan tidak menimbulkan personal relationship. Karena kita menganggap, customernya mengatakan bahwa perusahaan tidak mengenal saya secara pribadi. Nah inilah sentuhan personal, sentuhan customization. Anda mengucapkan surat terima kasih, Anda mengucapkan surat permintaan maaf, segala sesuatu yang berbentuk semakin customized, semakin personal, sudah pasti lebih baik. Hanya saja CRM mengatakan, tantangannya adalah kalau Anda membuat sesuatu yang semakin customized, cost-nya makin mahal. Biaya pasti semakin mahal. Makanya di dalam CRM, kemampuan kita untuk memilih customer yang benar sangat penting sekali. Sama seperti Pizza Hut sukses sekali. Pizza Hut adalah menjual pizza. Buat dia, tidak mudah membuat customization. Tapi Pizza Hut ternyata berhasil paling tidak. Dia membiarkan setiap orang membuat pizza yang sama. Setiap customer bisa diberikan base yang sama. Memiliki keju yang sama, dasar yang sama. Tetapi toppingnya bisa berbeda. Dan topping yang berbeda itulah yang membuat orang masih loyal dengan Pizza Hut. Coba kalau Pizza Hut itu pizzanya cuma Hawaii, Supreme. Selama 10 tahun, mau tidak? Tapi orang rela membayar mahal karena apa? Customize. Saya minta kejunya lebih banyak. Saya minta dagingnya lebih banyak. Saya minta potongan sosnya lebih banyak. Permintaan seperti inilah yang menimbulkan orang mengatakan pizza ini pas untuk saya. Tapi kalau customernya, semua customernya anak muda yang suka makan pizza sepuas-puasnya asal bayarnya 20.000, memang gak cocok juga segmen. Makanya di dalam CRM sudah pasti memilih customer yang benar. Ada beberapa customer tidak membutuhkan customization, yes.
Kan? Karena itu langkah yang paling penting juga, apakah customer yang kita pilih adalah customer yang pas. Dan kemudian kita memberikan sentuhan personal. Maka buat Yamaha, Honda, Suzuki, tantangan terbesarnya adalah supaya membuat mereka kembali membeli merek saya, supaya mereka pergi ke dealer saya, supaya kemudian mereka pergi ke bengkel dan membeli spare part saya. Daihatsu misalnya selama 5 tahun terakhir merupakan salah satu otomotif yang banyak bangkit kembali dengan produknya Xenia, dengan produknya Terios. Mungkin barangkali pola pemikiran Daihatsu 10 tahun yang lalu mereka akan mengejar Kijang. Mereka melihat Toyota terlalu tinggi, terlalu besar pangsa pasarnya. Jadi kemudian salesman yang melakukan akuisisi terus menerus. Sekarang Xenia terjual dengan bagus, Terios terjual dengan bagus. Apa yang mereka lakukan setelah customer base-nya besar? Bukan hanya mencari pelanggan baru, tapi pelanggan yang sudah ada ini kemudian dipupuk supaya membeli spare part-nya, supaya ke bar bengkelnya. Jangan hanya membeli Terios, selama garansi pergi ke dealer. Garansinya habis, pergi ke bengkel jalanan. Sudah pastikan tidak menguntungkan. Jadi sudah pasti Bapak Ibu sekalian terjadi pergeseran antara akuisisi menjadi retention. Bisnis asuransi sami mawon sudah. 10 tahun lalu banyak sekali orang tidak memiliki asuransi. Hari ini kita melihat asuransi menjadi suatu produk dengan tingkat penetrasi yang relatif semakin tinggi. Semakin banyak orang punya asuransi, orang punya Askes, orang punya Allianz, orang mungkin punya Prudential. Dengan banyaknya seperti ini, apa yang terjadi? Mencari pelanggan baru semakin tidak mudah. Dan ongkos untuk mencari pelanggan baru semakin sulit. Dan kadang-kadang tidak menguntungkan. Kalau akuisisi itu meningkat biayanya, kenapa kita harus melakukan akuisisi terus-menerus? Lebih baik pelanggan yang sudah ada ini kita retain. Supaya kita meretain, maka alat yang paling powerful adalah relationship. Orang yang pertama kali membeli produk Anda, baru sekali dia membeli produk Anda. Dari first time customer, berharap kita menjadi repeat customer, dan berharap menjadi loyal customer. Pasti tujuan kita seperti itu ya. Siapa sih yang mau? Tapi kenyataannya apa? Perusahaan-perusahaan yang CRM-nya lemah, yang tidak berdiri pelanggan, yang tidak punya customer database, apa yang terjadi? Pelanggan dapat 1000, hilang 800. Makanya perusahaan-perusahaan yang sangat untung adalah perusahaan yang akuisisinya tidak terlalu dahsyat, tetapi hebat di retentionnya. Biasanya profitnya sangat besar. Tidak mengherankan bank-bank papan atas yang retensinya bagus. Biasanya hari ini kita melihat profitnya rata-rata bagus. Tapi yang paling pintar akuisisi dan banyak bocornya, itu sudah pasti akan menjadi dilema tersendiri di masa